Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Randa Haja Umi Hotima MPD PhD dan Mariani SPD MPD. Berdasarkan kesepakatan kita di minggu lalu bahwa pada pertemuan ini kita akan membahas beberapa poin, mulai dari pertama, siklus pengembangan media pembelajaran, yang kedua, manfaat media pembelajaran, dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip dalam memilih media pembelajaran. Baiklah, untuk siklus pengembangan media ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah perencanaan. Bagaimana dalam mengembangkan media tentu kita harus punya perencanaan. Perencanaan di sini dimaksud adalah bagaimana kita menentukan KIKD ini cocoknya menggunakan media apa. Jangan memaksakan kehendak hanya untuk keren-kerenan, maka tidak sesuai dengan KIKD yang telah kita tentukan. Tahap berikutnya adalah pengembangan. Ketika di perencanaan telah matang, maka dalam mengembangkan akan dibuat sesuai dengan seberapa kreatif dan inovatif dari mahasiswa. Terutama, Ibu sarankan menggunakan ICT, karena memang saat ini media pembelajaran yang kita gunakan harus berbasis ICT. Yang ketiga, teman-teman harus mampu mengimplementasikan media yang teman-teman buat secara berkelompok untuk mempresentasikannya. Jadi teman-teman tidak hanya membuat tapi juga harus mampu mengimplementasikan. Dan yang terakhir adalah penilaian. Bagaimana produk yang teman-teman buat, yaitu media pembelajaran nanti akan kami beri penilaian dan akan mendapatkan feedback dari teman-teman yang ada di kelas. Untuk pembahasan tentang siklus pengembangan media pembelajaran, pada hakikatnya memiliki subbab tersendiri pada pertemuan yang akan datang. Akan tetapi, akan Ibu bahas sedikit bagaimana siklus pengembangan media, dikarenakan pada hakikatnya teman-teman telah memiliki tugas kelompok dalam membuat dan mengembangkan media pembelajaran yang telah kita sepakati di awal pertemuan bahwa akan dijadikan tugas akhir dalam bentuk produk. Jadi, mengapa penting siklus pengembangan media ini di awal pembelajaran? Dikarenakan teman-teman mulai saat ini di pertemuan 9, teman-teman akan mulai merancang dan mengembangkan media pembelajaran yang sesuai dengan KIKD yang telah kita tentukan. Teman-teman semuanya sudah kita bagikan KIKD-nya? Maka mulai dari sekarang teman-teman bisa merancang, membuat, dan mengembangkan media yang teman-teman pilih. Berikutnya, teman-teman, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai hal-hal apa yang bermanfaat dalam mengembangkan media pembelajaran. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu pada hakikatnya media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar. Singkatnya, media itu adalah alat bantu. Tentu di dalam alat bantu harus ada pengantarnya, yaitu guru yang menyediakan media. Alat bantunya adalah media yang digunakan, dan yang menerima pesan adalah siswa. Kenapa? Penting sekali kita memperhatikan ketepatan dalam pemilihan media. Karena media tadi sudah kita jelaskan bahwa sebagai alat bantu. Tentu harapannya secara umum alat bantu ini dapat mempermudah proses pembelajaran sehingga guru harus tepat dalam memilih media pembelajaran. Nana Sujana dan Ahmad Rifai, Ibu kutip pada bukunya bahwa ada beberapa manfaat media pembelajaran. Pertama, menarik perhatian siswa, attention. Artinya, dengan adanya media pembelajaran, proses pembelajaran kita semakin menarik. Sehingga siswa kita secara otomatis akan memberikan perhatian terhadap proses pembelajaran. Ketika siswa sudah tertarik dengan materi pembelajaran yang kita kemas dengan alat bantu media pembelajaran, tentu harapannya hasil belajar dan motivasi belajar siswa kita akan semakin meningkat. Yang kedua, bahan ajar akan lebih jelas. Artinya, dengan adanya alat bantu, harapannya materi yang kita ingin sampaikan makin jelas, bukan malah makin rumit atau sulit untuk dipahami oleh siswa. Maka nanti teman-teman ketika memilih media harus tepat, karena
bahan ajar yang akan kita sampaikan dengan alat bantu itu akan mempermudah kita dalam menyampaikan materi. Yang ketiga, akan terjadi variasi di dalam pembelajaran. Artinya, ketika di kelas tidak monoton, hanya ceramah lagi, itu lagi, atau mungkin teman-teman terbiasa pakai satu media, misalnya medianya hanya slide PowerPoint lagi, tidak ada pengembangan media yang lain. Oleh karena itu, setelah mata kuliah ini harapannya teman-teman mampu membuat pembelajaran di dalam kelas makin bervariasi. Yang keempat adalah akan banyak kegiatan belajar yang akan terjadi di dalam kelas. Artinya, ketika siswa kita sudah memperhatikan proses pembelajaran, maka di sini akan ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh siswa. Ketika kita menayangkan media pembelajaran yang nantinya berbasis audio atau suara, maka siswa kita tidak akan hanya melihat tapi juga akan mendengar, dan sebaliknya seperti itu. Secara umum, manfaat media pembelajaran itu dibagi di dalam beberapa hal. Pertama, mengatasi batas ruang dan kelas. Harapannya media itu mempermudah kita menjelaskan materi. Kalau ruang kelas kita terlalu banyak siswanya, ketika kita sampaikan dengan alat bantu hanya audio, takutnya tidak semua teman-teman di kelas memahami materi. Yang kedua, dengan adanya media, maka akan terdapat keseragaman pengamatan. Artinya, siswa memiliki pengalaman yang nantinya diharapkan sama, sehingga tidak bias dalam penjelasan materinya. Yang ketiga, manfaatnya adalah membangkitkan motivasi dan merangsang belajar. Artinya, setelah adanya motivasi, pasti pembelajaran di kelas akan semakin menarik dengan adanya alat bantu tersebut. Berikutnya, manfaat media adalah membangkitkan keinginan dan minat baru. Siswa akan semakin penasaran. Oh ya, guru saya hari ini di mata pelajaran PPKN pakai media apa ya? Kalau kemarin dengan media karton, hari ini pakai apa ya? Jadi ada rasa ingin tahu yang lebih ketika siswa sudah mengenal alat bantu yang kita gunakan secara variatif, inovatif, dan kreatif. Berikutnya adalah memberi pengalaman baru. Artinya, siswa ketika kita menggunakan media pembelajaran ada pengalaman baru yang diterima. Dan siswa akan secara kognitif dan motoriknya berkembang secara cepat. Dan yang terakhir adalah manfaatnya mengatasi perbedaan pengalaman pribadi siswa. Harapannya dengan adanya media mampu menyamakan satu persepsi tentang bahan ajar yang kita sampaikan. Pada hakikatnya, kalau kita menggunakan teorinya Piaget, bagaimana pengembangan kognitif seseorang, bahwa landasan menggunakan media pembelajaran itu jika ditinjau dari usia, anak kecil itu pengalaman belajarnya lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat abstrak. Sedangkan orang dewasa, pengalaman belajarnya akan menuntut hal-hal yang bersifat konkret. Sehingga kalau kita perhatikan, jelas bahwa alat bantu yang harus kita pilih atau media pembelajaran yang harus kita pilih di dalam kelas itu harus sesuai dengan kebutuhan penggunaan media pembelajaran yang berdasarkan usia. Kalau mengambil pengalaman belajar dari Edgar Dale, bahwa pada hakikatnya jika kita hanya menggunakan indera mata, penglihatan, maka 75%, telinga 13%, dan 12% adalah lain-lain. Pengalaman belajar juga disampaikan oleh George Wilson, bahwa dengan melihat kita mendapatkan sumbangsi 82%, telinga 12%, dan lainnya 6%. Diperkuat lagi dari Harginson mengenai pengalaman belajar, bahwa 10% dari yang didengar, 50% dari yang dilihat, 60% dari yang dikatakan, dan 90% dari yang dilakukan. Pada hakikatnya, semakin baik kita mengembangkan media pembelajaran, tidak hanya memperkuat indera penglihatan ataupun pendengaran, maka semakin bagus hasilnya. Karena pada hakikatnya, pengalaman belajar tadi meminta untuk adanya alat bantu yang kompleks, sehingga siswa mendapatkan hasil pembelajaran yang memang sesuai dengan pengalaman pembelajaran yang dikehendaki. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam prinsip memilih media pembelajaran.
hal ini harus menjadi kompetensi tersendiri bagi seorang guru. Karena menurut Sills dan Glasgow dalam Sanjaya 2010 ada beberapa prinsip dalam memilih media. Pertama, tujuan memilih media. Sebenarnya tujuan penggunaan media tersebut apa? Apakah untuk pembelajaran siswa, untuk informasi bersifat umum, ataukah sebagai bahan evaluasi? Sehingga kita harus menentukan dulu tujuan dari media itu apa. Itu yang saya sampaikan bahwa antara KI dan KD tidak boleh bertentangan dengan media pembelajaran digunakan. Media hanya sebagai alat bantu, sehingga media itu harus menyesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran. Yang kedua, karakteristik media. Dalam memilih media, harus memilih media yang bisa dikategorikan mudah dipahami, mudah dibuat, dan mudah kita implementasikan. Artinya, ada beberapa media yang mungkin tidak bisa kita paksakan digunakan karena berbayar. Sebenarnya kalau kita punya kemampuan finansial lebih, dibolehkan saja. Akan tetapi untuk kita ini memilih media sesuai dengan karakteristik dari kebutuhan pembelajaran. Sehingga teman-teman nanti harus dalam memilih karakteristik medianya harus dilihat lagi bagaimana cara pembuatannya, waktu yang digunakan, sehingga tidak menghabiskan waktu banyak. Selain itu, ada beberapa hal juga dari pendapat ahli mengenai hal-hal yang kita harus perhatikan ketika prinsip memilih media. Menurut Nana Sujarna dan Jomaro 2010 bahwa kita harus memperhatikan beberapa hal. Pertama adalah kita harus menentukan efisiensi waktu pembuatan media. Yang kedua, bagaimana subjek, artinya kita memperhatikan kebutuhan siswa kita. Kita tidak bisa memaksakan kehendak. Yang kita harus perhatikan adalah kebutuhan siswa kita, karakteristik siswa, dan segala macam. Yang ketiga, bagaimana kita mampu menggunakan media tersebut. Dan yang keempat adalah bagaimana harus sesuai dengan situasi dan kondisi, sehingga dia tepat guna dan tepat waktu dalam pengaplikasiannya. Oleh karena itu, kalau secara pribadi, Ibu menyimpulkan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pemilihan media. Pertama, kemudahan aksesnya. Artinya media tersebut mudah didapat dan dimanfaatkan. Harapannya adalah media tersebut dapat bersifat kontinu. Artinya dapat kita gunakan tidak hanya satu kali pakai, tapi juga berkelanjutan dan bisa digunakan oleh orang banyak. Yang kedua, pembiayaan. Menurut Ibu penting karena dalam menggunakan media juga harus melihat biaya yang digunakan. Kalau bisa, kita membuat media paling terbaik dengan pengeluaran yang cukup. Artinya kita tetap mengeluarkan modal tetapi tidak harus berlebihan. Yang ketiga, kita harus memperhatikan kecanggihan teknologi. Artinya di era sekarang, pemilihan media harus memperhatikan bagaimana pemanfaatan dari IT. Karena saat ini pembelajaran dituntut memang harus banyak-banyak menggunakan pembelajaran berbasis ICT. Karena hampir rata-rata siswa yang kita akan ajak untuk belajar bersama di kelas adalah siswa-siswa generasi milenial yang sudah sangat melek dengan dunia teknologi. Yang keempat, interaktif. Jadi ketika memilih media, kalian harus memperhatikan bagaimana media tersebut dapat berinteraksi timbal balik, sehingga dia tidak satu arah tetapi dua arah, sehingga bisa memberikan interaksi antara pemberi dan penerima. Yang kelima, kesediaan atau fasilitas sarana prasarana di sekolah tersebut. Jika mendukung, maka akan sangat baik, tetapi jika tidak, maka pilih media yang memang sesuai dengan fasilitas yang ada. Yang terakhir adalah kekinian atau adanya kebaruan media. Artinya di sini diharapkan adanya pembaruan media yang telah dipilih untuk lebih membuat pembelajaran kita lebih inovatif, lebih kreatif, dan tentunya lebih menarik di dalam pembelajaran. Harapannya cuma satu, dengan adanya alat bantu, tujuan pembelajaran yang kita ingin capai kepada siswa itu terlaksana dengan baik. Syukur-syukur mendapatkan hasil yang jauh lebih di atas rata-rata, tetapi tetap pada awalnya, yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karena ini media pembelajaran, jadi teman-teman ketika memilih media pembelajaran harus memperhatikan hal-hal yang memang menjadi prinsip. Sehingga ketika menggunakan media pembelajaran, teman-teman memahami secara situasi, memahami media tersebut, dan
memahami bahwa tujuan dari alat bantu tersebut adalah mempermudah pembelajaran. Mungkin hari ini materi kita cukup. Untuk selanjutnya teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Ayo kita diskusikan bersama mengenai topik yang kita bahas pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.